Ya. Ini kaidah yang cukup besar. Man istajala bi syai'in qabla awalihi uqiba bi hurmanihi. Barang siapa yang buru-buru mendapatkan sesuatu sebelum saatnya, maka akhirnya dia diharamkan untuk mendapatkan. Ya. Nah, inilah ya, kisah dalam Islam membuahkan faidah demi faidah. Jadi kisah itu bukan alur cerita. Maka lihat dalam Al-Quran, kalau kisah itu alur cerita, itu musik baca Al-Quran akan muncul kritikan. Kok kurang berurutan? Nabi Musa ketemu dengan Fir'aun disebut di Al-Baqarah, nanti teruskan lagi di Al-Qasas, diteruskan lagi di An-Naml. Kenapa nggak sekalian saja di Al-Baqarah dari Nabi Musa mulai dibuang di Sungai Nil, ketemu dengan Fir'aun, dipelihara terus sampai jadi Nabi? Kenapa nggak sekalian? Nah, lihat. Karena Islam, Al-Quran dan Sunnah memberikan kisah itu untuk dipetik pelajaran, bukan untuk dinikmati alur cerita. Tidak seperti novel, cerpen, itu kan untuk dinikmati, sinetron, alur ceritanya dinikmati. Maka penasaran, ya. Bersambung bikin penasaran, karena memang alur ceritanya dinikmati. Al-Quran tidak seperti itu. Dan Al-Quran menceritakan juga bagaimana kisah tentang dua anak Adam yang abang membunuh adiknya itu, bagaimana kisah Ashabul Kahfi, itu untuk diambil pelajarannya, bukan dinikmati alur ceritanya. Al-masajidu laysa lahu imam rawatib. Salah satu yang juga merupakan tanda dekatnya hari kiamat, tanda kecil, adanya masjid-masjid yang tidak punya apa? Punya imam rawatib. Tidak. Imamnya siapa? Ya siapa aja. Nah, itu. Maka kadang-kadang main komat tuh. Selesai komat, belum ada imam. Tengok kiri, tengok kanan. Ya, akhirnya dorong. Nah, ini tidak disukai oleh Allah. Salah satu ciri dekatnya hari kiamat, dan ini buruk, orang dorong-dorongan jadi imam. Karena tidak ada imam rawatib. Maka mestinya ada imam rawatib. Dan jangan qomat sebelum ada imam, sebelum diizinkan oleh imam. Lihat, bilang setiap kali mau qomat selalu minta izin kepada Nabi SAW. Ya Rasul sudah siap, ya Rasul sudah bisa qomat. Kalau Rasul bilang nanti dulu, nggak berani bilang qomat. Ya, antum tidak boleh ya mendahului imam. Ya, apalagi antum nggak tahu itu qomat imamnya yang mana. Antum buru-buru, antum teriak main qomat, nggak boleh seperti itu, hak imam. Kalau imam yang bilang boleh qomat, para sahabat itu bahkan menunggu hampir tengah malam. Dia menunggu, bahkan sebagian dari mereka yusma'u qatibu, terdengar dengkulnya, ngantuk, tertidur. Lama Nabi sedang berbincang dengan seseorang. Hampir tengah malam Nabi keluar, qomat, lalu sholat. Para sahabat berdiri dan tidak ada yang berwudu, langsung sholat. Ya. Kecuali adzan. Kalau adzan kembali, Rasul yang nanya dengan Bilal. Rasul sering mengatakan arifna bis sholat ya Bilal, arifna bis sholat ya Bilal. Gembirakan kami dengan sholat wahai Bilal. Kok nggak adzan? Kapan adzannya? Bilal lebih tahu. Tentu setelah diberitahu oleh Nabi bahwa adzan asar itu kalau bayangan sebuah benda sama panjang dengan benda aslinya. Maghrib itu kalau Qursus Syams, bulatan matahari itu tenggelam, sudah tidak terlihat lagi bulatan mataharinya. Kalau masih ada separuh, sepertiga, seperempat, belum masuk. Ya, bahkan itu waktu yang dikatakan sebagai Qurnus Syaitan, kandung syaitan, waktu-waktu yang sangat disukai oleh syaitan. Matahari sedang tenggelam, matahari sedang terbit, itu waktu-waktu yang sangat disukai oleh syaitan. Ya, orang ikut-ikutan
suka itu ya. Kayak setan gunung-gunung kapan matahari tenggelam. Itu waktu yang disembelih. Nabi mengatakan kaum syaitan. Maka waktu-waktu seperti itu dilarang sholat. Matahari sedang terbit, matahari sedang tenggelam, tidak boleh sholat. Dilarang sholat. Kaum syaitan, tanduk syaitan. Ya. Bisa bilangnya syafa terus sampai tengah malam subuh begini, ya jangan Nabi. Maka Bilal tahu praktek kesehariannya Nabi tanya sama Bilal. Ya, dan Bilal terus melihat matahari. Kecuali mendung bisa dengan istihad. Kalau matahari ada terus. Kalau kita sekarang mendung, pakai jadwal. Kalau nggak mendung, lihat. Ya, muadzin itu mesti melihat. Oh, bayangan begini. Karena jadwal bikinan manusia. Bisa benar, bisa salah. Dan kalau antum mau lihat asar yang mudah dengan duhur, ya beberapa kali salah. Ya, saya beberapa kali melihat, ya nggak banyak, mungkin sekitar 4 menit, 5 menit. Tapi ada kalanya pernah sampai 7 menit, 8 menit bedanya. Artinya bayangan benda itu sudah sama panjang dengan bendanya. Begitu melihat jadwal, masih 7 menit lagi, masih 6 menit lagi. Mungkin kan? Mungkin, namanya pikiran manusia, bisa benar, bisa salah. Ya. Kecuali mendung boleh dengan jadwal. Artinya tidak haram mutlak. Maka jika antum punya masjid, cari imam ratib 1, boleh 2 sebagai pengganti. Ya. Ini akan menyebabkan sunnah itu tegak dan tidak boleh sekali lagi menyuruh qomat kecuali kemudian ilqa'us salam ala man ya'rifu faqat, memberikan salam hanya kepada orang yang dikenal. Ini pun ciri-ciri dekatnya hari kiamat. Dan ini jelas tidak baik. Memberi salam hanya kepada yang kenal. Padahal Nabi mengatakan afsus salam, sebarkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Melihat apanya? Melihat tempat. Jakarta, Kuala Lumpur, insya Allah mayoritas muslim. Dan apalagi jelas di depan masjid, apalagi berjenggot dan seterusnya, salam. Ya. Dan sebarkan. Banyak dari kita kurang menyebarkan salam. Nanti tahu para sahabat menyebarkan salam luar biasa. Ibnu Umar pernah diikuti oleh muridnya, Abdul Bakar namanya. Apa ini? Masuk ke pasar. Setiap kali ketemu orang, assalamualaikum. Ketemu orang, assalamualaikum. Nyebarkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai keluar pasar. Tidak beli apa-apa, tidak menawar barang satupun. Penasaran muridnya ini Abu Bakar. Aku ikuti engkau masuk pasar, tapi engkau tidak membeli apapun, tidak menawar apapun. Apa maksudmu? Dijawab oleh Ibnu Umar, aku sengaja masuk pasar untuk mengamalkan sunnah Nabi. Apa? Menyebarkan salam. Luar biasa itu. Menghidupkan sunnah Nabi, menyebarkan salam. Ya. Tentu orang yang di pasar itu tidak semuanya dikenal oleh Ibnu Umar, tapi nggak peduli. Salam. Kita tidak, hanya kepada yang kenal. Bahkan para sahabat itu pernah berjalan. Sebelumnya saya tanya antum misalnya naik mobil berempat, ya, atau berlima, atau berdua. Lalu berhenti, salah satu nanya alamat, turun, lalu masuk mobil lagi. Salam apa tidak? Sunahnya salam apa tidak? Salam. Udah bersama dari tadi. Itulah sahabat. Ya. Itulah sahabat. Jadi berpisah walaupun sekian detik salam.
Mana dalil ini? Ya, ini ada di silsilah sahihah. Saya hadapan. Para sahabat berjalan. Di tengah jalan ada pohon cukup besar. Nah, sebagian sahabat mengambil sebelah kiri pohon, sebagian sahabat sebelah kanan. Berarti mereka berpisah sekian detik, dipisahkan oleh pohon besar itu. Habis itu ketemu lagi. Ternyata Assalamualaikum. Luar biasa. Ini pemahaman para sahabat. Sebaik-baik pemahaman para sahabat. Ini para sahabat, kita tidak. Ya, kita hanya memberikan kepada yang kita kenal. Kalau kenal, kadang naik motor itu ya, Assalamualaikum. Kalau nggak kenal, tukang rokok di depan masjid, nggak ada salah. Sedekah Rasulullah SAW. Ya. Kadang-kadang kalau kita ada yang masih salam, bukannya siapa itu? Bukannya Waalaikumsalam siapa itu? Ya. Masih ada yang salam, ya jawabannya Waalaikumsalam. Ngapain pakai siapa ini? Ya. Ini karena apa? Ini tadi. Jadi kalau ada orang masih salam kepada kita, dia pasti kenal sama kita. Tidak. Kenal gak kenal salah. Nah, bagaimana kalau dia ternyata kafir? Kristen misalnya, Buddha, Hindu. Makanya tadi, lihat keumuman. Kita ada di mana nih? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, jelas. Di Jakarta, mayoritas Muslim. Di Malaysia ini, insya Allah mayoritas Muslim. Kecuali jelas. Keluar dari gereja, nenteng Injil, ya jelas ini jangan nggak salah. Ya. Tapi kalau nggak jelas, siapa, ya kasih salam. Insya Allah Muslim. Jadi yang tidak kita kasih salam, yang jelas ketahuan bahwa dia non Muslim. Lalu dia Muslim, wajib kita kasih salam. Dan menjawab salam, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberi salam, maka jawablah yang lebih baik atau sama. Ya. Jadi tidak boleh lebih buruk, kurang, tidak boleh. Harus lebih baik atau minimal sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik kan? Lebih baik. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, boleh sama. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Boleh enggak? Enggak boleh. Ini kurang. Kan salamnya 3. Assalamualaikum, salam, rahmat, barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 3 kan? Jawabnya cuma 1. Assalamualaikum. Kadang-kadang salam doang, salam. Ya. Ini jelas keliru. Ini jelas salah. Ya. Ya, ini sesi pertanyaan sekarang. Ya, insyaallah besar kita bersoal. Silakan ada pertanyaan dari antum mengingat tentang apa yang kita bahas tadi atau hal-hal lain yang perlu ditanyakan. Silakan. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan melalui WhatsApp dari Muhammad. Ustaz, bagaimana hukumnya fashion show yang Islami? Model-model yang fashion show itu model-model yang memperagakan busana Islami. Apakah mereka masih dapat menjubur surga? Dan bagaimana hukumnya yang menonton peragaan busana tersebut, walaupun semua yang datang adalah akhwat. Tapi jika ada yang meribut lalu di-share di media, itu bagaimana Ustaz? Kan sekarang di Indonesia lagi tren. Terima kasih. Pertanyaan pertama. Salah satu yang harus ada pada diri kaum muslimin adalah mengatakan tidak terhadap apa yang datang dari orang kafir. Ini yang berat. Ini yang berat. Banyak saudara-saudara kita yang tidak sanggup bilang tidak. Gitu. Jadi apapun yang datang dari orang kafir, iya. Nah, ditambah yang Islam. Ya.
yang pertama kali ngarang novel cerpen, cerita bohong kan? Cerpen novel kan cerita bohong, ngarang cerita bahkan nggak bohong. Nah kaum muslimin jarang yang tidak haram, ya. Mereka iya novel, ya nggak apa-apa, novel Islami. Cerpen nggak apa-apa, cerpen Islami. Masa bohong Islami? Novel itu kan bohong, cerpen itu bohong. Masa bohong Islami? Ya. Demokrasi kan bukan dari Islam. Kenapa nggak bilang tidak? Di Saudi misalnya nggak pakai demokrasi, kami kerajaan. Iya aja. Demokrasi Islami, ya, riba ini ya nggak apa-apa, Islami, semua Islam. Ini kan tidak tertutup kemungkinan ada panti pijat Islami, ya. Kan pasaran Islami sudah ada itu kan, panti pijat Islami, zina Islami, tertutup kemungkinan. Pak ini dari hati, ini kan jelas dari orang kufar. Hal-hal seperti ini. Memamerkan bagaimana busana dipakai, melenggak-lenggok. Ini gaya kafir. Apakah tanpa seperti itu kaum muslimin tidak bisa hidup? Bisa. Nah ini kalau peragaan busana orang kafir kan tidak menutup aurat. Ini menutup aurat. Tadi ya. Berarti nggak bisa bilang tidak. Kenapa nggak usah aja? Apa Islam berkurang kemudian ada mudarat kalau tidak ada seperti itu? Ya, kecuali ya dengan apa itu yang baju dipakai ya seperti orang-orangan tapi jangan ada kepala kan cukup seperti itu. Atau mungkin anak-anak. Nah kan nggak pantas ya. Orang pakai baju kemudian ditonton, nggak pantas. Justru orang pakai baju itu biar apa? Biar tidak ditonton. Iya, coba. Justru pakai baju itu biar nggak ditonton. Pakai baju, pakai pakaian itu biar nggak ditonton. Ini kebalik, justru pakai baju biar ditonton, biar menarik. Ini kan aneh, tujuan pakaian itu tidak tercapai. Kalau tujuannya ditonton, menarik perhatian, nggak usah pakai baju. Insya Allah ditonton, menarik perhatian itu. Aneh kan? Maka salah satu pakaian yang tidak disukai oleh Nabi, pakaian apa istilahnya? Pakaian suhroh. Apa pakaian suhroh? Pakaian yang ditonton. Gitu. Pakaian yang menarik perhatian. Yang lainnya pakai celana, kemeja, rapi. Ini pakaiannya lain sendiri ya. Ini menimbulkan perhatian. Islam nggak suka. Maka seperti tadi Imam Ahmad menganjurkan anak muda Madinah ini untuk mengganti pakaian burdahnya ala Nabi agar tidak ditonton. Ini kan Baghdad bukan Madinah. Ya, ini tujuan pakaian adalah agar tidak ditonton. Maka pakaian yang biasa saja, yang tidak menarik perhatian, yang bagus, enak dipakai boleh. Ya. Saya suka warna biru, silakan. Saya suka warna hijau, silakan. Saya suka warna putih, silakan. Tidak dilarang. Ya. Tapi jangan menimbulkan perhatian. Ya. Maka saya tidak berani mengharapkan ya, yang perempuan ya, yang melihat perempuan semua, yang peraganya perempuan juga, tetapi lebih baik. Ya. Kalau yang nonton laki-laki jelas haram. Yang nonton ada yang laki-laki jelas salah. Nah, mohon sebelumnya ada pengumuman dari security mobil parkir WFA 1537 mohon agar dipindahkan ke tempat bilang WFA 15537. Mungkin ada ikhwan yang bawa kendaraan agar dipindahkan ke tempat yang lain. Pertanyaan kedua Ustaz, sekarang ini di media sosial itu ada sebuah tempat yang dinamakan Rub'ah Kholi, empty quarter desert, di mana gurun abadi terluas di dunia, gurun dengan luas sekitar 650.000
km persegi meliputi 4 negara, Arab Saudi, Yaman, Oman, dan Emirat Arab. Sebuah fenomena alam telah terjadi, yaitu adanya sungai pasir yang secara menakjubkan mulai mengalir melalui gunung tersebut. Fenomena membingungkan namun indah. Apakah ini termasuk kiamat kecil? Yang kita bahas tadi, jadi semua yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah jangan kita bahas. Tidak boleh mengatakan ini tanda-tanda, nggak boleh. Bahkan yang ada hadisnya tapi dhaif. Seperti dalam 1 tahun ada 2 atau 3 gerhana, kemudian adanya bendera hitam dari Irak dan seterusnya, dan ini tidak berdasarkan riwayat yang sahih. Tidak boleh kita pegang. Harus berdasarkan riwayat sahih dari Nabi bahwa itu tanda. Ya. Yang di luar itu tidak boleh. Walaupun sederhana tadi, adanya orang yang telanjang dada, tidak pakai sendal dan seterusnya, ini kan hal yang sederhana. Tapi itu disampaikan oleh Nabi, wajib kita sampaikan, wajib kita dakwah. Tapi walaupun dahsyat, fenomena luar biasa, tapi Nabi nggak pernah sampaikan, maka jangan kita katakan, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa Rasulih. Tidak boleh kita mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi harus betul-betul ada keterangan dari Allah dan Rasul. Itu kejadian kapan? Baru-baru ini. Ke bawah air gitu. Air. Tapi Pasir ngalir. Sungai pasir ini ngalir aja terus pasirnya. Dari atas ke bawah. Ya berbentuk sungai ini. Video. Di depan sini ada yang mau bertanya? Sebelum Anda lanjutkan ada? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya, kan sebelum akhir zaman itu akan ada zaman fitnah, di mana orang yang dipercaya, orang yang amanah dikhianati, orang yang khianat dipercaya. Nah, terus buat kira-kira ada nggak tips kita agar selamat di zaman fitnah ini? Karena buat misalkan saya nggak tahu dasar apapun itu, masa orang yang membohong, saya percaya saja peninggalan itu. Ya buat tips apa buat kita menjaga agar kita tuh tidak tersesat loh ke kehirian. Ya. Ada, jelas ada. Dan jawabannya satu, apa? Ilmu. Ya. Antum punya ilmu tentang akhirat, tentang sunnah. Datang orang bilang, Anda ingin masuk surga, begini, ini jalan menuju surga. Antum punya ilmu, antum bisa bilang, bohong, dusta. Kenapa antum bilang? Antum punya ilmu. Coba kalau antum nggak punya ilmu, cara masuk surga begini, siap mati begini, langsung anak muda kelompok tadi. Ya, teman saya mantan itu alhamdulillah sudah tobat. Dia bilang 1/2 jam. Kami hanya butuh waktu 1/2 jam untuk bikin anak muda yang nggak tahu apa-apa tentang agama ini siap bunuh diri pakai bom. Butuh waktu 1/2 jam. Nggak maksa, enggak. Ini ayatnya, ini hadisnya sudah di-style oleh mereka. Ini anak muda nggak tahu apa-apa, apalagi pengangguran. Tiba-tiba ditawarkan jalan menuju surga, semua orang, bukan orang kafir juga mau masuk surga ya. Kata-kata surga itu dikenal bukan hanya oleh kaum muslimin. Siap bunuh diri. Ya. Karena nggak punya ilmu. Jadi kalau antum punya ilmu, tahu ini amanah, ini tidak. Begitu juga urusan dunia yang saya contohkan tadi, urusan akhirat, urusan dunia. Antum tahu ilmunya, ilmu bisnis, ilmu ini, antum tahu ilmunya, ilmu tentang usaha. Datang orang, Pak ada bisnis bagus nih, kalau bapak punya modal saya begini. Antum tahu ini enggak baik. Antum tahu Pak, mendengar ucapannya begini, informasinya enggak bagus. Antum tahu ilmu. Saya yang enggak tahu ilmu tentang bisnis, ada orang bicara begini, saya punya duit, saya tertarik. Saya kasih 1 miliar, 2 miliar, padahal dia nggak tahu apa-apa. Dia bohong. Nah,
Jadi jawabannya adalah ini. Mau dunia, mau akhirat. Dunia tentu dengan ilmu dunia, akhirat dengan ilmu akhirat. Ya, hanya kalau tersesat dalam ilmu dunia, ya paling akibatnya apa? Jadi miskin, ya, nggak sampai neraka. Tapi kalau akhirat neraka. Ya, seperti tadi mengajak kepada du'atul ila abwaab. Para dai, para penyeru yang mengajak ke jahat. Lagi, ini udah pukul 1. Kalau tidak ada satu tanya terakhir, apakah pembantu rumah tangga itu termasuk budak atau hamba? Oh tidak, dari sudah kita bahas. Jadi pembantu bukan. Pembantu adalah karyawan yang kita bayar. Kita bayar tenaganya dengan uang kita. Jadi bukan budak. Kalau budak itu tidak ada bayaran. Bayarnya ketika kita beli sekian juta, ya kan? Bukan bayar. Budak tidak berjual beli. Budak itu tidak berjual beli, kan dirinya saja dimiliki oleh seseorang, oleh tuannya. Jadi jual belinya tidak sah. Maka buat apa kita bayar? Bayarnya ya kepada tuannya. Jadi sangat tidak benar kalau pembantu itu disamakan dengan budak. Budak ya budak, pembantu ya pembantu. Pembantu sampai hari ini masih ada. Budak tidak ada. Sedang tidak ada. Nanti akan ada lagi. Dan kaum muslimin yang akan menjadi tuannya dan orang-orang kufar akan menjadi tuan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya bilang seorang tuan boleh menjimakkan budaknya, seorang tuan lagi boleh menjimakkan budak perempuannya. Dan apakah anak yang dilahirkan nanti itu apakah agama yang diikuti oleh anaknya kemudian? Misalnya jika tuannya Islam, apakah budaknya Islam? Oh iya. Sebagaimana sabda Nabi tadi bahwa agama anak itu mengikuti orang tuanya. Ya tentu misalnya kita sebagai tuan, kita punya budak, kemudian kita jima, melahirkan anak, kan anak kita. Masa kita biarkan dia jadi Kristen, Buddha, Hindu? Tentu kita didik secara didikan Islami agar dia menjadi seorang muslimah. Otomatis kan? Sebagaimana orang Kristen punya anak, tentu akan dididik dengan ajaran Kristen. Orang Hindu punya anak, tentu akan dididik dengan ajaran Hindu dan begitu seterusnya. Bagaimana pula kalau tuannya Islam, tapi budaknya Kristen? Yang menjadi orang tuanya itu bapak dan ibu kan? Iya. Tapi bapak dan ibu ada dua agama yang berlainan. Jadi anaknya itu mengikuti bapak atau ibu? Bapak tentunya. Tadi kita bahas bahwa anak mengikuti ayah. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita muslim, maka wajib kita taat dengan firman Allah, anfusakum wa ahlikum. Nah, walaupun budak kita itu Kristen, kita tidak boleh maksa untuk masuk Islam, la ikraha fid din. Tapi tetap kita dakwahi, kita ajar, kita bujuk supaya mau masuk Islam. Tidak boleh kita diamkan. Istri, budak, ketika lain agama, tetap terus kita dakwahi, kita ajar untuk masuk Islam. Walaupun dipaksa tidak boleh, la ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan untuk masuk Islam. Tapi dakwahi terus. Nah, seandainya tidak mau, dan ada beberapa kisah sahabat memiliki seperti itu, maka anaknya tetap mengikuti ayahnya yang muslim. Ya. Baik. Nah, untuk sesi pagi ini kita cukupkan untuk satu ini. Semua ada di bawah. Lunch pun disiapkan di sini. Jadi nanti setelah sholat kita
kita langsung makan-makan. Sesi berikutnya kita mulai pukul 2.30 dan melanjutkan tanda-tanda yang besar dan besarnya hebat. Jadi tetap semangat ya. Oke, kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.